Saudara, menjawab tantangan kerentanan pangan, pemerintah dinilai harus mengatasi masalah regenerasi petani yang mengkhawatirkan. Wajah petani Indonesia yang jauh dari makmur menjadi momok generasi muda untuk terjun ke pertanian. Urban farming dan sejumlah inisiasi positif mestinya dikembangkan sebagai upaya amunisi menghadapi krisis pangan. Pemanfaatan lahan pertanian di perkotaan atau urban farming ternyata bisa di mana saja. Salah satunya di lahan LRT Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara ini. Siapa sangka, di balik hiruk-pikuk kota Jakarta yang penuh polusi, kemacetan dan kepadatan penduduk, ternyata punya potensi pengembangan pertanian perkotaan. Ya, program urban farming mampu menghijaukan kota Jakarta sekaligus memenuhi kebutuhan pangan warga. Tak harus di atas lahan luas, urban farming dapat dilakukan di pekarangan rumah, bahkan depo transportasi LRT Jakarta. Sayuran mulai dari kangkung, sawi hijau, tomat hingga cabai ditanam di atas lahan seluas 270 kali 15 meter. Berawal untuk dikonsumsi karyawan sendiri, kini program urban farming LRT Jakarta mampu memenuhi kebutuhan warga sekitar. Berdiri November 2023, kini 13 warga tergabung dalam kelompok tani binaan LRT Jakarta. Jadi ini adalah salah satu dukungan LRT Jakarta terkait program Pemprov DKI Jakarta dalam menjaga ketahanan pangan, kemudian mengelola inflasi pangan gitu, dan tentunya untuk meningkatkan kehidupan masyarakat sekitar. Jadi ini juga bagian dari program Green Depo-nya LRT Jakarta. Jadi di samping mendukung programnya pemerintah DKI Jakarta, ini juga adalah bagian dari rencana LRT Jakarta dalam pengembangan Green Depo. Jadi depo yang hijau. Dari November sebenarnya berproses ya Pak. Jadi nggak selalu berhasil juga gitu ya. Jadi ada beberapa tahap yang memang gagal, terus kami mesti ulangin lagi gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini kan pembelajaran bagi kami gitu ya. Tak hanya lahan kosong depo LRT saja yang dimanfaatkan tanam pangan, nantinya akan diperluas ke stasiun LRT Jakarta sekitarnya. Memang penghijauan di depo, kemudian mungkin next kita juga akan lakukan di stasiun. Yaitu kita mesti survei dulu di mana kira-kira yang cocok, tanaman apa yang cocok. Kita baru 1 hektar ya yang di apa ya. Jadi kalau lahan depo keseluruhan kan sebenarnya ada 10-an hektar gitu ya. Cuman kan memang terbagi dari, dan ini kita memanfaatkan lahan kosong yang ada di bawah jalur, yang ada beberapa lahan kosong yang tadinya karena ini nantinya juga mungkin dari kawasan TOD, ini ada beberapa lahan kosong yang saat ini kita juga coba manfaatkan gitu ya. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta, Suharini Eliawati mengungkap, nyaris sepenuhnya atau 98% pangan di ibu kota dipasok dari luar. Punya target ambisius seperti Singapura, Grand Design Pertanian Jakarta berbasis ruang ditargetkan dapat menghasilkan 30% kebutuhan pangan warga Jakarta. Caranya cukup beragam, dari menggerakkan ruang terbuka permukiman warga hingga pemanfaatan lahan kolong tol. Hitungan Pemprov DKI Jakarta, setidaknya ada 19.000 pegiat urban farming yang diprediksi terus meningkat. Jadi memang sebagaimana kita ketahui ya fakta yang pertama, 98% pangan Jakarta itu berasal dari luar. Artinya apa gitu? Artinya memang bagaimana kemudian kita harus menguatkan kerjasama antar daerah. Itu yang pertama. Itu adalah targetnya gitu. Nah, bagaimana mencapai target itu tentu tidak bisa Pemprov sendiri gitu kan. Dari kawan-kawan komunitas diantaranya. Kita mengajak seluruh masyarakat, entah itu PKK, Dasawisma, sampai kemudian ke penggiat-penggiat yang lainnya. Nah, apa saja yang dilakukan gitu. Kalau Jakarta itu di dalam Grand Design Pertanian kita menyebutnya pembangunan pertanian tidak berbasis lahan tetapi berbasis ruang. Kenapa ya? Karena kan terbatas kan. Nah, karena berbasis ruang itu
aset-aset yang tidak dimanfaatkan, kolong tol becak kayu 5,2 km itu kita selesaikan. Nah saat sekarang ini kita ada di LRT, ini juga di bawah kolong tol kan, hanya memang harus salah satu syaratnya terpenuhi matahari. Pengamat pertanian dan pangan Khudori menyebut krusial bagi pemerintah menjawab tantangan pangan di perkotaan seperti Jakarta yang merupakan penyumbang inflasi nasional. Bekas ibu kota ini, porsi ekonominya itu kira-kira 17% dari porsi total Indonesia. Sangat-sangat besar. Jadi gerak ekonomi di Jakarta itu akan menentukan juga gerak ekonomi secara nasional. Yang kedua, dari bobot inflasi menurut Bank Indonesia ya, Jakarta itu bobot inflasinya 27% lebih gitu. Jadi kalau inflasi di Jakarta itu tidak terkendali, terutama inflasi karena harga-harga pangan ya, volatile food itu tidak bisa dikendalikan, itu pasti punya dampak inflasi secara nasional, di mana pemerintah kota mendorong, mengembangkan inisiatif-inisiatif warga yang mengembangkan urban farming itu ditransformasi ya, bukan hanya sekedar hobi gitu ya, bukan hanya sekedar gimmick-gimmick gitu, tapi ini betul-betul bisa menopang sistem pangan kota, bukan hanya jangka pendek tapi juga berkelanjutan. Menjawab tantangan kerentanan pangan, pemerintah dinilai harus mengatasi permasalahan regenerasi petani yang kian mengkhawatirkan. Wajah petani Indonesia yang jauh dari makmur menjadi momok generasi muda terjun ke sektor pertanian. Badan Pusat Statistik mencatat usia 43 hingga 58 tahun mendominasi profesi petani sebanyak 42,39%. Sementara generasi Z usia 26 tahun ke bawah hanya terisi 2,14%. Artinya regenerasi petani harus jadi perhatian khusus pemerintah. Yang mengelola itu menjadi persoalan serius ya. Upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Kementerian Teknis, salah satunya Kementerian Pertanian, sepertinya belum menjawab persoalan. Sampai hari ini masih banyak mereka-mereka yang muda ya, apakah Gen Z, generasi milenial, dan mereka-mereka yang segenerasi ya, itu belum memandang sektor pertanian itu sebagai sektor yang menarik. Ini saya kira memang pekerjaan rumah yang penting buat pemerintah adalah bagaimana membuat sektor pertanian ini menarik buat generasi muda. Kalau di negara-negara lain itu ada insentif, Mbak, ada insentif. Misalnya di Korea Selatan ya. Korea Selatan kan salah satu negara yang memberlakukan wajib militer. Ya. Mereka yang mau terjun di sektor pertanian itu dibebaskan dari wajib militer. Selain insentif-insentif yang lain ya, insentif ada bisa mengakses permodalan yang lebih mudah gitu ya, dan bunganya juga relatif kecil gitu. Terus ada kemudahan akses lahan gitu. Nah di kita yang begitu-begitu itu belum ada gitu. Kalaupun ada nggak mudah juga diakses gitu. Permasalahan regenerasi petani di Indonesia turut dirasakan Opik. Petani generasi Z di kota Bandung ini mengaku sulit menemukan petani seusianya. Rasa cemas hinggap, siapa lagi nanti yang akan bertani dan memasok kebutuhan pangan? Khawatir ya, dari kota Bandung juga nemuin yang seumuran kayak Opik itu susah. Jadi Opik suka mikir kalau nanti kedepannya nggak ada yang seumuran kayak Opik, yang jadi penerus petani-petani sekarang itu siapa sih? Terus pangan kita itu ntar tuh dari mana sih gitu? Mengatasi krisis pangan itu kayak gimana sih? Jadi Opik cukup khawatir, makanya Opik mulai dari diri Opik sendiri dulu juga kayak gitu. Urban farming dan inisiasi positif semestinya terus dikembangkan sebagai upaya amunisi menghadapi krisis pangan. Pemerintah pun harus serius menangani permasalahan sektor pertanian. Jangan sampai Indonesia, sang negara agraris, justru tak mampu memenuhi kebutuhan perut rakyat. Kami tutup 60 menit special report edisi hari ini. Saya Ihsan Sitorus pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.